Ya, Anda masih bersama kami dalam Gapai Kemuliaan episode Ustadz Menjawab. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Saya akan bacakan pertanyaan berikutnya yang masuk dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Ini ada pertanyaan dari Bapak Bambang Sujatmiko, Kiai. Pertanyaannya, apa saja syarat dalam berdoa agar diterima Allah? Apakah mendoakan orang lain, khususnya orang tua, cukup sekali saja atau baiknya berulang-ulang? Iya, ini pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya ini membuat saya harus berpikir panjang. Karena apa yang membuat doa itu diterima? Seandainya saya tahu, saya lah orang yang pertama kali mengerjakan itu. Betul. Jadi kalau saya ingin memulai jawaban ini, harus kita bedakan antara doa dan meminta. Doa itu bagian dari ibadah. Doa itu adalah bagian dari puncak tauhid. Karena saat kita berdoa, kita sedang mengekspresikan penghambaan kita yang membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, ketika ada orang bertanya, bagaimana caranya supaya doa saya diterima? Maka itu kembali kepada konsep ibadah secara umum. Kapan ibadah itu akan diterima? Tentu kalau dilakukan secara baik-baik. Maka doa itu harus doa yang baik dilakukan dengan cara yang baik. Maka kalau dilakukan dengan cara yang baik, sebelum berdoa itu kita harus bertaubat kepada Allah. Namanya takorrub. Saya dulu masih kecil itu, kalau kepengen diberikan sepatu sama ayah saya, itu saya pijetin ayah saya seminggu. Ya, berbaik-baik dengan ayah saya, berbaik-baik dengan ibu. Nah, kita juga gitu. Ar-ruju ilallah, kembali kepada Allah. Taubat, menyesali dosa, mengakui keterpurukan kita, ketidakmampuan kita, keterbatasan kita kepada Allah. Itu semua harus dilakukan. Nah, kemudian setelah itu berdoa yang baik-baik. Nggak boleh nih berdoa mencerahkan orang. Iya. Mudah-mudahan karir saya naik, tapi Mbak Eva jangan. Nggak boleh. Karena itu kan doa yang tidak baik. Iya. Atau doa karena kesel sama orang. Ya Allah, saya nggak mau ketemu dia 7 turunan. Itu kan memutus tali silaturahim. Itu juga nggak boleh. Nah, setelah ini semua dilakukan, dan itu Bapak yang bertanya itu bisa searching lah hari ini di Google. Itu persyaratan yang dikemukakan oleh banyak ulama. Kehusuan, ketundukan, dan sebagainya. Nah, kalau itu sudah dilakukan, maka bagian yang penting dari doa itu adalah kesabaran. Nggak boleh gitu loh. Perasaan saya udah doa ya, kok nggak dikabulkan? Iya. Karena boleh jadi Allah itu sebetulnya selalu menjawab doa kita, tapi tidak selalu mengabulkan permintaan kita. Kita ini sebenarnya Mbak Eva ya, dulu guru saya itu ketika saya ngaji itu mengajarkan loh, takdir buruk itu sebetulnya nggak ada. Yang ada adalah kalau pemberian Allah tidak sesuai dengan keinginan kita, kita katakan buruk betul nasib saya. Tanpa kita pernah sadar, boleh jadi dari keburukan yang kita anggap, di situ ada kebaikan. Iya. Boleh jadi tertinggalnya kita dari pesawat, itu menyelamatkan nyawa kita ketika pesawat itu jatuh. Betul. Bisa jadi terlambatnya jodoh buat seorang perempuan. Karena Allah sedang memilihkan, boleh jadi laki-laki yang luar biasa untuk dia. Nah, yang seperti ini itu harus satu paket dengan doa. Jadi orang itu kan bertanya, gimana caranya supaya saya doanya diterima? Ketika kita sudah memvonis bahwa Allah tidak menjawab doa kita, berarti kita sudah kemudian keluar dari pakemnya doa. Tapi ketika kemudian kita bisa bersabar, dan hidup kita biasa-biasa aja gitu, kita katakan Allah sudah menjawab doa kita. Uang nggak punya, iya, tapi ketenangan dapat. Ya. Sebetulnya yang Anda cari itu uang apa ketenangan sih? Yang Anda cari itu kasur apa tidur sih? Yang Anda cari itu bibir apa lipstik sih? Iya. Nah, ketika kita dapatkan seperti itu, ketika kita melatih diri kita untuk kemudian sabar dalam doa, itu kan bagian dari terjawabnya doa. Jadi, yang harus diingat, kalau setelah kita berdoa, kemudian Allah memberikan kepada kita sesuatu yang bermakna untuk akhirat kita, itu sebetulnya Allah sedang menjawab doa kita. Oke. Misalnya, ini udah musim pemilu ya kan, Allahumma jadi. Tahu-tahu nggak jadi. Iya. Ketika nggak jadi, Allah katakan Allah tidak menjawab doa kita. Iya. Salah.
Begitu tiba-tiba teman-teman yang terpilih pada satu masa rombongan diperiksa KPK, kita baru sadar, oh iya ya, Allah tidak memberi saya di sana karena Allah tahu ujung dari itu akan ke sana. Kamu tidak ke sana, kamu ke sana, tapi matamu selalu melihat yang ke sana. Nah, ini adalah bagian treatment yang paling baik sehingga kita akan merasa bahwa sebenarnya Allah itu menjawab doa kita. Makanya doa itu Mbak Eva yang paling bagus itu doa global, bukan doa terperinci yang dikesankan mendikte dan mengatur Tuhan. Nih, jadi kalau kita doa itu Robbana atina fid dunya hasanah. Nah, begitu hasanah, jadi ustadz hasanah, jadi dokter hasanah, jadi penyiar hasanah, jadi pemilik TV hasanah. Semuanya hasanah. Yang dilihat itu adalah esensi ketuhanan pada setiap pemberian Allah. Tapi kita selalu menerjemahkan hasanah itu dengan hawa nafsu kan. Hasanah itu kalau uangnya banyak. Dia enggak tahu kan, kalau nanti suaminya uangnya banyak nikah lagi loh. Kalau sudah nikah lagi nggak jadi kan hasanahnya. Nah, itu sebetulnya Mbak Eva, sehingga kita ketika punya keyakinan yang tertanam seperti itu, kita akan selalu tahu bahwa Allah selalu mendengar doa kita. Kalau boleh saya akhiri bahasan soal doa ini. Dulu guru saya bilang gini, kalau kamu punya kekecewaan, punya luka dalam hati, obati aja semampu kamu. Nggak usah dipaksa cepat sembuh. Itu bukan urusanmu. Kalau kamu ingin mengobati apa-apa yang masih terluka, kamu tidak akan mampu. Biar luka itu tetap ada dalam hatimu. Tetapi obati, rapikan, tumpukan iman di dalam hati. Bahwa apa yang tidak baik hari ini yang kita rasakan, itu adalah bagian dari proses Allah untuk mengantarkan kita kepada kebaikan. Baiklah, jadi harus diingat ya, keinginan dan permintaan itu berbeda dengan doa. Begitu doa ya, itu ibadah. Betul. Maka menunggu terkabulnya doa itu juga bagian dari ibadah. Iya, baiklah. Nah, yang pertanyaan tadi tuh Kiai belum dijawab, mendoakan orang lain khususnya orang tua, apakah cukup sekali atau berulang-ulang? Kasih sayang orang tua kita kan bukan berulang-ulang, bahkan tanpa batas. Maka doakan orang tua itu sepanjang masa. Dan yang paling harus diingat nih, semua orang yang mendoakan saudaranya nih, baik saudara karena nasab, darah, keimanan, kebersamaan gitu loh ya, itu dia akan diteriakin dan didoakan oleh malaikat. Misalnya gini, saya punya guru, saya punya orang tua, saya doakan ya Allah mudah-mudahan orang tua saya sehat. Saya doa ini kan tidak di hadapan orang tua saya. Maka malaikat tuh berteriak di arsy, walaka bimithlihi. Dan apa yang kamu doakan untuk orang lain, itu juga akan kembali kepadamu. Jadi sebetulnya saat kita mendoakan orang tua kita, kita sedang mendoakan diri kita sendiri. Ya Allah, saya doakan orang tua saya. Dalam hati saya ingin betapa bahagianya orang tua saya punya anak yang berbakti seperti saya. Ya Allah, satu hari nanti kalau saya yang menjadi orang tua, saya punya anak-anak yang berbakti kepada saya dalam doa yang panjang. Jadi nggak boleh doa sama orang tua itu dihitung dan dijadwalkan gitu. Seharusnya di mana ada kesempatan kita berdoa, doakanlah orang yang paling banyak berjasa kepada kita. Baiklah. Kita lanjutkan kembali ya Kiai. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Suaidah. Pertanyaannya, apakah dalam Islam perempuan diperbolehkan ikut mengantar jenazah ke makam? Iya, jadi kalau bicara seperti itu, sebetulnya yang perlu diperhatikan adalah kondisi di pemakaman. Karena ketika orang itu dimakamkan, itu kan pemandangan yang luar biasa. Semua orang yang di dalam hatinya ada kebaikan, itu pasti akan mendapatkan pelajaran yang luar biasa ketika melihat manusia itu akhir hidupnya. Diletakkan di tanah, kemudian dikubur, itu pasti berbekas. Nah, itu kan tidak mudah ya. Kita tidak bicara pada bias gendernya ya. Ada orang laki juga seperti itu kok. Nah, agama itu melihat rata-rata, statistik gitu ya. Nah, yang dilarang oleh agama itu kan bukan tangisan. Tidak ada air mata itu dilarang.
Yang dilarang itu air mata yang mencerminkan protes kita, ketidakterimaan kita kepada takdir Allah. Makanya dulu dalam masyarakat jahiliyah itu ada tradisi niyahah. Niyahanya gini loh, Apa itu? kalau ada tokoh supaya dianggap orang hebat, ketika dia meninggal, ini ada perempuan disewa. Disuruh teriak-teriak, menangisi jenazah, seolah-olah ini adalah orang yang soleh. Iya. Tapi kesannya seolah mengatakan kepada Tuhan, Tuhan kenapa kok dia yang meninggal? Iya. Dia tuh orang baik. Kan secara akidah, Allah akan bilang, memangnya saya tidak tahu kalau dia orang baik. Memangnya saya tidak merahmati, kan begitu. Nah, yang seperti itu yang dikhawatirkan. Keluar ucapan, tingkah laku, kayak dulu orang masyarakat jahiliyah di Mekah ketika masa Nabi itu narik-narik rambutnya, menyobek-nyobek bajunya, karena mengekspresikan kedukaan. Iya. Nah, karena ini yang terjadi, apalagi itu di mulut kuburan, dikhawatirkan ada ekspresi yang berlebihan seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau ekspresinya tidak berlebihan, mampu memiliki kontrol emosi yang baik, maka perempuan boleh saja ke sana. Yang menjadi tanda khusus itu adalah kalau dia istri. Karena nanti ada terkait dengan yang namanya iddah. Nah. Perempuan yang ada dalam masa iddah itu kan dipahami tidak boleh keluar dari rumah kecuali karena hajat yang mendesak. Gitu loh. Nah, apakah kemudian menyaksikan jasad suami terakhir kali masuk ke liang kubur itu bagian dari yang penting dan manusiawi, itu tentu sudut pandang yang berbeda-beda. Oke. Jadi tergantung situasinya juga begitu ya. Iya, Kiai, orang ya? yang memegang teguh bahwa iddah itu adalah ekspresi kesedihan dan lambangnya tidak keluar rumah, maka istrinya tidak mengantar ke liang kubur. Oke, artinya diperbolehkan sebetulnya Iya, wanita dengan menjaga mengantar akhlak dan etika dengan tadi. menjaga akhlak dan etika. Baiklah, pertanyaan Ibu Suwaidah tadi Ya. adalah pertanyaan terakhir, Kiai. Kita harus tutup perjumpaan kita pada hari ini. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kali ini tentunya bisa menambah hasanah ilmu agama kita dan menjadikannya bermanfaat. Tentunya yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.